Oh, he's in the clear, he's got away. Selamat malam Tribuners, jumpa kembali dengan Bincang Bola Virtual edisi spesial Pesta Bola Eropa. Dan pada malam hari ini Tribuners, kita akan mengulas dan membuat prediksi dan juga preview pertandingan big match babak perempat final antara Italia melawan Belgia. Dan kita tahu pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat menentukan dan tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar Pesta Bola Eropa. Untuk itu Tribuners, kita sudah mengundang dua tamu istimewa untuk membincang terkait kedua tim, bagaimana kekuatan, bagaimana susunan pemain perkiraannya seperti apa yang akan diturunkan kedua pelatih, bersama dengan perwakilan dari AIS Chapter Makassar, ada Bro Nanang. Halo Bro Nanang. Halo. Oke, selamat malam Bro Nanang. Dan mendampingi Bro Nanang, Tribun juga sudah menghadirkan salah seorang fans dari RCI Makassar, ya, Roma Klub Indonesia Chapter Makassar, bersama dengan Bro Sandi. Halo, assalamualaikum Bro Sandi. Ya, halo Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Tribuners, tidak perlu kita panjang. Nah, kita akan mengulas kedua tim, ya, bagaimana persiapan menghadapi babak perempat final ini. Kita tahu baik Italia maupun Belgia melaju mulus di Pesta Bola Eropa pada perhelatan tahun ini. Kita tahu kedua tim ini tidak pernah tersentuh kekalahan sejak babak penyisian grup hingga melewati babak 16 besar. Bahkan data fakta kedua tim adalah 14 kali dari babak penyisian grup sampai kemudian babak 16 besar mereka juga selalu meraih kemenangan. Nah, ini salah satu tentunya catatan menarik dari kedua tim ini. Nah, mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Bro Sandi dari Roma Klub Indonesia Chapter Makassar, melihat kedua tim ini, ya, seperti apa kekuatan di mata Bro Sandi? Kalau melihat kekuatan kedua tim ini, Belgia dan Italia, Ya. pertemuan terakhir mereka itu cukup berimbang sebenarnya. Betul. Untuk di laga persahabatan. Iya, tapi di laga resmi seperti Piala Pesta Eropa ini, Italia sedikit lebih unggul. Oh iya benar. Kenapa? Karena 3 pertandingan terakhir ini Italia meraup 2 kali kemenangan. Betul. Nah, dengan skor yang sama 2-0. Dan kali ini Italia juga sedikit diunggulkan karena materi pemainnya masih lengkap. Mungkin yang masih belum bisa bermain itu Florenzi. Antonio Florenzi, ya. Betul. Dari Belgia sendiri dikhawatirkan itu kehilangan Kevin dengan Hazard. Seperti itu Pak. Oke. Jadi melihat kekuatan mungkin kita bisa mengetahui bahwa Belgia dan Italia mungkin berimbang. Tapi dari head to head tadi Bro Sandi sudah mengutarakan bahwa dari 3 pertandingan terakhir, ya, mungkin pertandingan terakhir adalah di pesta gelaran Piala Eropa, Pesta Bola Eropa pada 2016, ya Bro Sandi. Ya, saat itu Italia juga unggul 2-0. Kemudian seingat saya pada Pesta Bola Eropa juga tahun 2000,
Saat itu ada Francesco Totti sama Stefano Fiore mencetak gol 2-0 juga. 2-0 juga. Iya, saat itu. Jadi mungkin seperti itu bayangan tadi. Oke, kalau saya berpindah kepada Bro Nanang ini. Kalau Bro Nanang melihat sendiri seperti apa antara dua kekuatan baik Italia maupun Belgia ini? Siapa tadi mungkin Bro Sandi cenderung ke Italia. Ke Italia. Kalau saya malah justru cenderung ke Belgia. Iya. Dari beberapa pertandingan akhir-akhir ini mereka konsisten banget. Iya. Karena cuman ya itu sih yang diragukan karena cederanya De Bruyne dengan Eden Hazard. Cuman kan Belgia itu kayak banyak gelandang ada Tielemans, ada Torgan Hazard juga kan, adiknya Eden Hazard kan, ya betul. Di situ. Jadi kayaknya Belgia masih diunggulkan sih untuk match ini. Oke. Dari materi ini mereka tidak terlalu jauh ya. Cuman kalau dari Italia sih yang patut diwaspadai menurut saya malah Locatelli. Oh begitu? Iya, kayaknya dia malah mobile sekali nih. Menurut saya ya. Jadi karakternya betul-betul dia menguasai seluruh lapangan gitu ya. Oke. Tribuners, mungkin saya ingin bertanya dari kedua narasumber terkait dengan dari pemain-pemain yang selama ini menjadi juru kunci atau menjadi kunci-kunci kemenangan. Kalau tadi sudah diungkapkan seperti ada Eden Hazard, ada kemudian Romelu Lukaku mungkin ya kalau di Belgia itu Bro Nanang. Nah, ini tadi kan sempat diutarakan kalau bagaimana kalau misalkan si Eden Hazard dan juga Kevin De Bruyne yang absen. Seperti apa pilihan dari pelatih Roberto Martinez ini? Kalau menurut saya sih banyak pilihan kok di gelandang. Banyak pilihan ya. Banyak pilihan, ada di situ ada Tielemans, ada Thomas Hazard, ada Carrasco yang bisa jadi. Oh iya, ini Ferreira Carrasco yang Atletico Madrid ya. Oke, betul. Jadi banyak pilihannya kok kalau di Belgia sendiri ya. Artinya Belgia meskipun tanpa Kevin De Bruyne dan juga Eden Hazard, mereka masih akan menjadi sebuah kekuatan yang mematikan ya. Sebagaimana mereka bisa menjungkalkan Portugal di babak 16 besar. Oke, saya ke Bro Sandi ini terkait Italia mungkin ini lebih dalam mungkin ini Bro Sandi. Nah, tadi kan sempat diuraikan bahwa Italia ini salah satu sebagaimana Belgia yang 14 kali menang berturut-turut ini dalam rekornya juga ini. Di tangannya Roberto Mancini betul-betul Italia ini tim yang sangat menakutkan. 56 kali mencetak gol dan hanya kebobolan 5 gol. Wah, ini kalau kita tahu Tribuners, kita selalu mereview bahwa Italia ini tim yang selalu solid dalam pertahanan. Bagaimana kalau untuk pertandingan nanti melawan Belgia, bagaimana pertahanan? Karena kita tahu Giorgio Chiellini mungkin belum terlalu sehat atau bugar begitu, Bro Sandi. Kalau melihat tipe permainan dari pelatih Mancini ini, dia sepertinya all out ya. Ya seperti laga-laga sebelumnya, di mana dipaksa sampai perpanjangan waktu. Itu sedikit. Iya, waktu lawan Austria ya betul. Sedikit, hampir lah. Kalau dilihat dari kesiapan pemain di 8 besar ini, saya rasa kuncinya ada di lini tengahnya. Lini tengah. Kalau lini tengahnya bisa membendung permainan yang sayapnya Belgia ini, yang bahaya kan Carrasco sama siapa? Torgan Hazard ya. Torgan Hazard. Kemudian ya Lukaku ini yang menjadi kuncian ini. Jadi saya berharap sih penggemar Liga Italia pasti tahu kan Romelu Lukaku yang bermain di Inter Milan kan bermain di dia pasti sedikit tahu lah bagaimana tipe permainan Italia ini. Gaya-gaya mainnya ya, gaya bertahannya mungkin seperti itu. Kemudian kesiapan Chiellini sama Bonucci ini cukup matang. Dia kan sudah lama bersama. Betul. Jadi saya harap dua tandem ini bisa meredam Lukaku. Bagaimana sekiranya ini Bro Sandi kalau salah satu dari dua center back-nya Gli Azzurri ini berhalangan? Seperti kita tahu kan Giorgio Chiellini belum terlalu sehat atau bugar. Mungkin siapa yang akan menemani dari sosok? Saya rasa kalau Chiellini kan dipertanyakan Pak. Iya. Yang bisa mengisi lini belakang itu sepertinya Acerbi. Francesco Acerbi ya, betul. Dan itu
kan ada pemain dari Roma itu Pak, dia multi talent seperti Cristante. Oke, Cristante iya, kan betul, posisi betul. awalnya dia kan Seorang back ya. gelandang serang. Gelandang serang, Nah, betul. kemudian di Roma dia bisa digunakan back tengah juga. Jadi banyak opsi lah untuk Italia. Jadi Mancini ini tidak pusing kalau soal materi pemainnya. Artinya begitu banyak pilihan yang bisa ditempatkan sebagai pemain yang multi posisi begitu ya, Ya, Bro betul, Sandi. Pak. Oke. Artinya kalau kita tahu bahwa tadi sempat saudarakan Italia ini hanya 5 kali kebobolan dengan tandem tadi Chiellini dan Bonucci yang begitu solid, yang kemudian ada Acerbi yang bisa menggantikan. Ya, Oke, betul, saya pikir ini kita tunggu betul-betul bagaimana kombinasi dari lini belakang Italia ini akan betul-betul mematikan sosok Romelu Lukaku. Oke, Tribuners, saya coba kembali lagi kepada Bro Nanang terkait dengan Belgia. Jadi kita tahu Belgia betul-betul sebuah generasi yang baru dari Belgia. The Red Devil ini betul-betul pada 10 tahun terakhir ini betul-betul sangat menjanjikan baik tampilan di Piala Dunia ataupun pesta bola Eropa. Ini selalu betul-betul mencengangkan dan orang akan menunggu kapan ya mereka juara. Ya, dengan materi yang saya pikir hari ini dengan hadirnya seperti tadi Torgan Hazard, Eden Hazard, Romelu Lukaku, ada Kevin De Bruyne, ya, dan begitu banyak lagi sampai mungkin kipernya yang kita tahu kipernya dari Real Madrid, ya, Thibaut Courtois yang juga sangat solid di lini pertahanan. Apakah kira-kira ini tahunnya ini Belgia? Dari awal kan diprediksi Belgia ini bakalan menjuarai ini pesta Eropa ini. Cuman apa ya? Masih ada yang meragukan seperti itu. Iya. Keraguannya Selalu kira-kira begitu. di mana ini, Bro Nanang? Beberapa pemain kan mungkin bagus regenerasi dari Belgia. Iya. Cuman kayak kurang pengalaman saja untuk di fase-fase tertentu gitu. Betul. Apalagi sekarang kan backnya masih ada Vermaelen, masih ada jadi masih diragukan sih kayaknya. Iya, kalau untuk kita pikir seperti Thomas Vermaelen ya, Iya. kayaknya mantan Arsenal dulu Iya. ya, betul. Yang sempat di Barcelona dan mungkin kayaknya untuk porsi dia bermain di klub agak kurang ya selama musim terakhir ini ya. Tapi ya mungkin di situ ada optimisme ya dari Belgia ini bagi seperti apa itu, Bro Nana? Kalau lawan Italia ini kayaknya cukup berat ya. Oh, begitu Iya. ya. Soalnya dari Italia sendiri saja begitu banyak pemain di tengah yang sangat kuat begitu. Jadi tapi kayaknya ini pertandingan bakalan jadi perang lini tengah. Oke. Jadi di sini pertempuran lini tengah bagaimana iya. dia menguasai Menguasai permainan dan itulah yang akan menentukan. Iya. Kalau menurut saya begitu sih. Oke. Tribuners, kita tahu bahwa kedua tim tadi ya dengan kekuatan yang sebenarnya ini bisa dikatakan terlalu dini ini ketemu di babak perempat final. Selalu dari beragam prediksi ini harapannya ini adalah mungkin semifinal atau mungkin di final karena kita tahu kekuatan kedua tim materinya sangat bagus. Oke Tribuners, kita tahan dulu komentar-komentar dari dua narasumber saya. Kita kembali setelah yang melintas berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super fan, mau dapat hadiah menarik sambil nonton keseruan pesta bola Eropa? Bisa join euforia dari setiap pertandingannya dengan menggunakan fitur augmented reality bertemakan negara-negara spesial pesta bola Eropa. Caranya gampang ji. Langsung klik superlive.id atau Soccer Moment dengan langsung daftarkan akun untuk berkompetisi dan kumpulkan poin sebanyak mungkin dengan cara post, share, dan vote Soccer Momenta. 30 peserta poin tertinggi berkesempatan mendapatkan Mola TV Box dan BCA Flash senilai Rp500.000. Jadi tunggu apa lagi?
Ayo Mi, langsung join keseruan dengan mengklik link atau scan QR dari postingan ini. Jangan lupa hashtag nah. Hashtag Super Challenge, Dare to Win, Soccer Moment, Aider, dan Super Mentong. Oh, he's in the clear, he's got away. Tribuners, kembali lagi dengan saya Arifudin Usman, jurnalis Tribun Timur dengan program Bincang Bola Spesial Pesta Bola Eropa. Dan kita akan melanjutkan prediksi dan preview dari pertandingan perempat final Pesta Bola Eropa antara Belgia melawan Italia. Mungkin saya akan bertanya kepada narasumber terkait bagaimana setelah tadi kekuatan, sekarang bagaimana kira-kira penyerangan-penyerangan yang akan dilakukan kedua tim. Saya ke Bro Sandi dulu untuk Timnas Italia, Gli Azzurri ini kira-kira permulaan ya. Mungkin kita tahu ini tim ini selalu dikenal sebagai tim Grendel Italia yang selalu mengandalkan pertahanan serangan balik. Apakah kira-kira melawan Belgia, The Red Devils, dia akan berubah ini, Bro Sandi? Sepertinya permainannya seperti sebelumnya. Kenapa? Soalnya tipe permainan Mancini ini termasuk menyerang. Dia mengandalkan lini tengah dan wingbacknya. Termasuk ya, terbukti Spinazzola ini 2 kali man of the match. Ya? Betul. Jadi cuman yang harus diwaspada Italia ini pada saat menyerang, asik menyerang atau pegang bola. Kenapa? Karena Belgia punya Lukaku yang serangan baliknya itu mematikan. Dan berapa kali pertandingan kemarin itu lawan Portugal itu serangan baliknya ngeri. Seandainya penyelesaiannya bagus atau ya, mungkin golnya itu bisa banyak gitu. Dan ini yang patut diwaspadai Italia ini cuma Lukaku. Gitu, Pak. Oke. Jadi Tribuners, kita tahu bahwa memang Italia ini ya sebetulnya di tangan Roberto Mancini betul-betul jadi Italia yang berbeda. Ya, kalau dulu memang selalu dikategorikan memang bertahan, tapi dia bisa kombinasikan ini ya, Bro Sandi. Bertahanan yang solid, hanya 5 gol kebobolan, dan kemudian lini depan dan lini gelandang serang yang luar biasa sampai mencetak 56 gol selama babak penyisian hingga penyisian grup. Nah, ini salah satu catatan yang luar biasa. Kira-kira ini Bro Sandi, pemain-pemain yang akan menjadi kunci di Italia itu siapa? Yang betul-betul akan menjadi pembeda ini? Kalau pemain kunci di Italia itu saya rasa tidak mengacu sama satu pemain, Pak. Soalnya dia kolektivitas ya? Kerja sama tim. Kenapa? Karena kan terbukti wingbacknya yang 2 kali dapat. Betul. Itu kan biasanya gelandang, penyerang. Ya, betul. Playmaker atau striker. Ya, betul, Pak. Nah, juga seralat tadi, Pak. Kalau Italia ini selama babak penyisihan sampai sekarang belum kebobolan, Pak. Di menit 90. Dia kan terakhir gol ini yang hampir kalah ini. Lawan Austria ini kan? Austria, ya. Betul. Cuman dia mampu comeback ya, melakukan comeback mencetak gol. Federico Chiesa ya mencetak gol. Ya, Pak. Betul. Oke. Saya mungkin ke Bro Nanang terkait dengan Belgia sendiri seperti apa. Kalau tadi Italia gaya menyerangnya mungkin akan mengandalkan wingbacknya ya seperti. Kalau Belgia sendiri Bro Nanang seperti apa ini? Saya rasa sama seperti Italia sendiri sih. Dia mengandalkan sayap kayak ada Carrasco di situ, ada Munir yang di sebelah kanan. Cuman ini Lukaku bakalan susah untuk masuk di Italia sih menurut saya. Begitu. Iya, karena Italia begitu pertahanan yang kokoh, di situ ada gelandang seperti Jorginho, seperti ada Verratti di situ. Iya. Jadi bagaimana kira-kira apa yang harus dilakukan Roberto Martinez kira-kira untuk menembus ketatnya pertahanan dari Italia. Italia ini?
kayaknya mungkin bisa untuk lebih ke sayap sih kayak Iya. menurut saya itu dengan mengandalkan Munier di situ dengan Carrasco, atau mungkin bisa juga dari tengah di situ ada juga Tielemans. Oke, kita tahu yang tadi kan kondisi dari Belgia agak kurang ya, artinya melawan nanti Italia di pesta bola babak perempat final ini dengan akan kecenderungannya mungkin akan kehilangan 2 tumpuan di Kevin De Bruyne dan Eden Hazard. Nah, kira-kira ini dengan ditutupnya mungkin Thorgan Hazard. Kalau misalkan di depan ini ya, harapannya kan selalu tadi ada Romelu Lukaku di situ sebagai tumpuan ujung tombak. Tapi ketika dia mati, siapa ini yang akan melakukan penetrasi berikutnya ini? Kayak sepertinya bakalan ke Thomas Hazard. Iya. Sama Carrasco bisa jadikan inti untuk bisa menerobos lini pertahanannya Italia. Membongkar pertahanan Italia ya. Oke, mungkin harus ada memang strategi khusus yang disiapkan oleh Roberto Martinez karena kita tahu ya soliditas tim Italia sejauh ini seperti tadi diungkapkan oleh Bro Sandi tidak kebobolan juga ya dalam pertandingan 90 menit normal kecuali di babak 16 besar kemarin ya. Nah, ini tentunya ya mungkin butuh kayaknya Roberto Martinez menonton lagi pertandingan Italia sebelumnya ya. Bagaimana Bro Nana? Iya deh kayaknya. Iya Italia begitulah, terkenal dengan pertahanannya yang bagus, dengan mobilitas yang bagus. Apalagi Italia kan banyak pilihan. Itu Berardi sangat bagus dari sayap kanan, dari sisi ada Lorenzo Insigne, terus pilihannya juga ada di situ Chiesa. Kayaknya harus nonton lagi. Oke Bro Nanang, saya ke Bro Sandi ini Tribuners. Terkait mungkin saya yang bahas lagi Italia. Ini kita tahu tidak seperti halnya Belgia ya. Kita tahu ada sosok penyerang utamanya itu tinggi besar. Ya posturnya Romelu Lukaku yang betul-betul seperti raksasa di depan gawang gitu kan. Nah, sementara Italia ini kecil-kecil penyerangnya. Ya, kita tahu Insigne, ada Frederic Chiesa yang kecil-kecil seperti itu. Bagaimana ini tanggapannya nih Bro Sandi? Kalau dibandingkan pemain Belgia, ya mungkin kalah postur ya. Tapi sepak bola tidak selalu berbicara postur, juga tentang teknik. Nah, Italia juga punya itu. Lini tengah kuncinya ada di lini tengah Italia. Kalau yang saya lihat di sini pertahanan Belgia sebenarnya cukup solid. Ada Vertonghen, Vermaelen, Alderweireld, Meunier. Vermaelen ini kan pernah main di Roma juga Pak. Iya rata-rata ya. Rata-rata. Nah, itu kita bisa pahami juga kalau permainan Vermaelen ini sebenarnya cukup bagus. Cuman selain di backup cedera akhirnya tidak konsisten. Nah, tapi di Piala Eropa kali ini Vermaelen itu cukup konsisten. Kenapa? Karena sejak dia main dia belum kebobolan. Nah, berbeda dengan Jason Denayer. Di laga melawan Denmark kemarin itu blunder. Iya, sempat. Nah, saya sih berharap Denayer yang main. Kenapa? Biar blunder lagi, Pak. Mudah-mudahan didengar sama Roberto Martinez ini bahwa ini tadi pesannya dimainkan. Dari juga berharap sih kalau sebagai penggemar Italia ini berharap Kevin dan Hazard ini belum bisa bermain. Sehingga peluang Italia ini Tribuners ya. Sehingga Italia punya peluang besar. Nah, cuma kan Mancini ini dia cukup optimis. Kenapa? Karena dia bilang mau Kevin mau Hazard bermain itu tidak masalah. Intinya Italia tetap fokus pada permainannya, bukan lawan. Oke. Artinya memang Mancini sangat percaya diri dengan materi yang dimiliki hari ini. Oke Tribuners, mungkin saya akan keluar sedikit dari topik. Saya akan ke masing-masing narasumber kita ini. Saya akan mengulik sedikit terkait dengan aktivitas dari komunitas masing-masing. RCI Roma Club Indonesia Chapter Makassar. Bro Sandi, apa aktivitas kegiatannya seperti apa di masa pandemi? Waktu kemarin kompetisi Liga Italia, adakah aktivitas itu nonton bareng dan sebagainya? Kalau aktivitas RCI Makassar selama pandemi ini kita
batasi dulu Iya, soalnya betul. jangan Masa kita pandemi mengacu ini ya, pada betul. peraturan pemerintah. Kalau sebelumnya kan kita bisa nobar Iya. mau pagi mau sampai subuh Pak toh. Oh, iya, benar. Sebelumnya itu seperti itu, tapi selama pandemi ini kita tahan dulu. Betul. Terus kegiatan-kegiatan lain itu yang berjalan pan futsal, pan football, dan juga kemarin sempat ikut bagi waktu Ramadan kemarin kita bagi-bagi takjil bersama Kegiatan kemanusiaan mungkin ya, teman-teman mungkin komunitas. Romanisti berbagi begitu ya. Oke, kalau boleh tahu di mana marka atau home base-nya RCI Makassar ini? Home base RCI Makassar sekarang ini kita di Jalan Tok 26 sementara. Tok 20. Kayak saya sering lewat situ kayaknya ini Bro Sandi. Oke, jadi untuk Tribuners yang memang salah satu fans berat AS Roma, ya kalau ingin bergabung dengan komunitas bisa mendatangi langsung home base-nya di Jalan Tok 20 nomor 27 Pak. 27. Oke. Saya akan berpindah kepada Bro Nanang terkait dengan AIS Makassar, Arsenal Indonesia Supporter Chapter Makassar. Seperti apa? Apakah tidak jauh berbeda dengan RCI seperti itu, Bro Nanang? Sebuah komunitas kayaknya sekarang hampir sama semua kegiatannya. Ya nobar dibatasi, cuman kita hanya aktif di fun futsal saja, di fun football, bulu tangkis, di olahraga yang tertentu saja keaktivitasannya sekarang. Yang tidak bisa rame-rame begitu ya. Mungkin hanya ngopi-ngopi ngumpul. Tapi kalau sebelum pandemi seperti apa, Bro Nanang? Dulu ya tetap nobar aktif kan, walaupun subuh tetap ya sama seperti komunitas lain. Oke. Home base-nya kalau di Makassar di mana, Bro Nanang? AIS Makassar di Terminal Kopi. Berarti tidak jauh-jauh dari juga memang Todopuli semua ya. Terminal Teko ya, Terminal Kopi dekat pasar Todopuli ya. Oke. Jadi Tribuners yang memang salah satu fans atau penggemar dari klub Arsenal, namun kalau ingin bergabung dengan komunitas ini bisa langsung mendatangi home base-nya di Teko Terminal Kopi di Todopuli. Oke Tribuners, sebelum saya menutup terkait bincang bola virtual edisi spesial Pesta Bola Eropa, pertandingan antara Belgia dan Italia, saya ingin tahu bagaimana prediksi skor dari kedua narasumber saya. Saya ke Bro Sandi, kira-kira skor bayangannya seperti apa ini menurut Bro Sandi? Italia melawan Belgia. Tidak usah muluk-muluk Pak, kalau prediksi saya cukup skor sebelumnya 2-0. Wih, itu tidak muluk-muluk ini Tribuners. 2-0 ini kan angka yang sungguh. Oke, 2-0. Siapa yang akan berperan dan mungkin ada namanya dalam skor sheet di situ? Saya rasa Mas Pessina kan dia pemain pengganti tapi pergerakannya cukup bahaya. Super sub ini ya. Pessina. Kemudian mungkin ini ajang pembuktian Immobile di mana golnya sangat belum. Iya betul. Permainannya belum ada. Justru kalah sama pemain belakang. Pemain sayap belakang back sayap ya. Betul. Ini kita tahu Ciro Immobile ini kan dulu bermain di Dortmund yang tidak tajam, tapi kembali ke Lazio dia begitu tajam. Kemudian dipanggil lagi ke timnas. Tapi sekalian di babak penyisian grup sampai sekarang ini masih kurang tajam. Oke. Skor Bro Sandi memprediksi 2-0 untuk Italia. Kalau Bro Nanang seperti apa? Prediksi saya 2-1. 2-1 di Belgia ya. Belgia. Seperti siapa kira-kira di situ? Apakah Romelu Lukaku? Tetap Lukaku. Dua-duanya? Iya. Oke. Ini kita akan tahu kita akan lihat betul apakah nanti keduanya ini ada yang match tidak dengan fakta di lapangan. Tapi ya ini kita hanya akan membincang dan akan ini juga sebagian dari prediksi dan juga menjadi pengantar untuk Tribuners semuanya ketika nonton pertandingan Pesta Bola Eropa babak perempat final antara Belgia melawan Italia. Tribuners, sekian bincang bola virtual edisi spesial Pesta Bola Eropa hari ini, malam ini. Kita jumpa pada edisi selanjutnya. Saya Arifudin Usman minta maaf jika ada yang kurang. Dan kita bertemu pada bincang bola edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super friend, mau dapat hadiah menarik sambil nonton keseruan Pesta Bola Eropa? Bisa join euforia dari setiap pertandingannya dengan menggunakan fitur augmented reality bertemakan negara-negara spesial Pesta Bola Eropa. Caranya gampang ji. Langsung klik superlive.id atau Soccer Moment dengan langsung daftarkan akun untuk berkompetisi dan kumpulkan poin sebanyak mungkin dengan cara post, share, dan vote Soccer Momenta. 30 peserta poin tertinggi berkesempatan mendapatkan Mola TV Box dan BCA Flash senilai Rp500.000. Jadi tunggu apa lagi? Ayo langsung join keseruan dengan mengklik link atau scan QR dari postingan ini. Jangan lupa hashtag hashtag Super Challenge, Dare to Win, Soccer Moment, Aider, dan Super Mentong. Oh, he's in the clear, he's got away.